22111029 dari Prodi Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara penggunaan obat yang benar. Sebelum kita masuk ke topik pembicaraan, nah di sini saya akan menjelaskan apa itu obat. Obat adalah suatu bahan yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem tubuh atau keadaan patologi tubuh dalam rangka penetapan diagnosa, penyembuhan penyakit, pemulihan, atau peningkatan kesehatan, termasuk kontrasepsi dan sediaan biologis. Nah, yang pertama ada secara umum cara penggunaan obat yang benar adalah yang pertama minum sesuai dengan petunjuk atau aturan yang terdapat dalam kemasan obat bebas dan bebas terbatas tersebut. Yang kedua, jika penggunaan obat dirasa tidak memberi manfaat, segera ke dokter. Dan yang ketiga, tidak untuk digunakan secara terus-menerus dalam jangka waktu lama. Dan yang terakhir, berbagai jenis obat jangan dicampur dalam satu wadah untuk mencegah kekeliruan. Selanjutnya, ada obat oral. Jika mendapatkan kesulitan dalam meminum obat dalam sediaan yang diberikan, hubungi tenaga kesehatan untuk minta sediaan yang sesuai. Dan yang kedua, ikuti petunjuk tenaga kesehatan seperti apakah obat diminum atau sebelum atau sesudah makan. Dan yang terakhir, jika minum obat dalam bentuk cair, digunakan sendok takar bukan sendok makan. Yang ketiga, ada obat tetes mata dan salep mata. Nah, obat ini termasuk obat steril, maka untuk mencegah kontaminasi, ujung wadah obat jangan terkena permukaan lain dan tutup rapat sesudah digunakan. Yang kedua, cara penggunaan obat ini dimulai dengan 1-2 menit. Dan yang ketiga, setelah digunakan, dibilas kemudian cuci tangan kembali. Yang keempat, obat yang telah terbuka dan dipakai tidak boleh disimpan kurang dari 30 hari untuk digunakan lagi, karena mungkin sudah terkontaminasi kuman. Dan yang terakhir, jangan gunakan satu obat tetes mata untuk lebih dari 1 orang. Nah, yang keempat, obat tetes hidung. Apa sih cara penggunaannya? Nah, yang pertama, cara penggunaan obat ini dimulai dengan membersihkan hidung, mengadakan kepala, teteskan obat, tahan posisi kepala selama beberapa menit. Dan yang kedua, bersihkan ujung tetes hidung dengan air panas dan lap dengan tisu. Dan yang selanjutnya, jangan gunakan suatu obat untuk lebih dari 1 orang. Nah, yang terakhir, ada obat tetes telinga. Gimana sih cara pakainya? Nah, yang pertama, ujung wadah sediaan tidak boleh terkena benda lain agar tidak terkontaminasi. Yang kedua, penggunaan obat ini dimulai dengan memiringkan kepala atau berbaring miring. Lalu, telunjuk diletakkan di depan tragus dan mendorong ke depan. Sedangkan ibu jari dan jari tengah menjepit daun telinga dan menarikkan ke atas atau dewasa atau ke bawah anak-anak. Kemudian teteskan obat dan biarkan beberapa menit. Setelah itu digunakan ujung wadah cukup dikeringkan dengan tisu, jangan dibilas. Nah, yang keenam ada suppositoria. Apa sih suppositoria itu? Jadi, suppositoria adalah
obat berbentuk seperti peluru yang kerucut, yang dimasukkan ke dalam anus atau rektal. Obat ini dapat diberikan oleh dokter dalam kondisi tertentu dan memiliki jenis serta cara penggunaan yang berbeda. Bagaimana sih cara penggunaannya? Jadi cara penggunaannya ini dimulai dengan mencuci tangan, lalu dibuka bungkusnya dan lunakan suppositoria dengan air setelah berbaring. Masukkan suppositoria ke dalam anus dengan jari. Jika suppositoria terlalu lunak sebelum digunakan, masukkan ke lemari es atau rendam dahulu dalam air dingin. Yang terakhir, cucilah tangan setelah memasukkannya. Oke, itu saja sosialisasi sharing tentang cara penggunaan obat yang benar dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ada mungkin dari pertanyaan, Kak. kakak-kakak ada yang mau bertanya? Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini menyimak apa yang disampaikan oleh pemateri terkait dengan materi cara pemberian obat yang benar. Di sini timbul pertanyaan saya atau sedikit mengganjal di otak saya. Bagaimana cara untuk mengatasi pemberian obat untuk anak-anak yang mungkin susah untuk minum obat. Pemberian obatnya mau dikasih obat, tapi mereka ini takut. Bagaimana caranya kita mengatasi hal tersebut? Mungkin Oke, sampai di baik. sini saja. Dengan saudara Jelita, mohon pertanyaannya tadi kan tentang bagaimana cara mengatasi jika anak-anak tidak mau minum obat ya, atau susah untuk minum obat. Iya. Ya, jadi kalau menurut pendapat saya itu ya, yang pertama itu minta obat-obatan yang mudah atau bisa diterima oleh anak tersebut gitu. Yang kedua nih, beri penjelasan sebelum mau dikonsumsi. Jadi sebelum anak tersebut mau mengkonsumsi obat, biar lebih jelasnya tuh harus dikasih penjelasan dulu. Kayak misalnya anaknya tuh sakit demam, jadi harus diberi penjelasan dulu biar dia mau gitu. Yang ketiga, hindari, dan ini yang paling hindari, tidak boleh yang namanya memaksa anak, karena kalau terlalu memaksa itu akan semakin membuat dia tidak mau begitu. Seperti salah satu contohnya, misalnya nih ada anak yang demam, bagaimana sih kita bisa membuat anak itu tidak takut dan kayak mau minum obat gitu. Itu yang pertama itu harus, kan demam nih, berarti kalau tidak mau minum obat, kita cari yang susah, cari yang senang, yang bisa dia mau menerima gitu. Kayak misalnya kompres air hangat dan banyak minum. Itu kalau untuk demam ya. Apakah untuk Ibu Jelita atau saudara Jelita sudah bisa paham? Ya, respon. Oke. Mungkin itu saja materi dari saya atau sosialisasi mengenai cara penggunaan obat yang benar dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.